guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Fang Han memperhatikan dua biksu inti emas pria dan wanita, melemparkan yang dan murni satu persatu ke pesawat ulang-alik langit berbintang, menguraikannya menjadi vitalitas yang murni, dan kemudian mulai membakar, mendesak pesawat ulang-alik langit berbintang untuk bergerak melalui ruang. Dia berteriak kemewahan untuk sementara waktu. Pil yang murni, jika Anda mendapatkannya di dunia besar Xuan Huang, Anda dapat menukarnya dengan 100 pil Yuan Ying. Di dunia besar Xuan Huang, 1 pil Yuan Ying dapat ditukar dengan 100 pil Bai Yang, artinya, 1 pil yang murni setara dengan 10.000 pil Bai Yang. Sekarang dua biksu pil emas ini, pria dan wanita, memasukkan 100 pil sekaligus, yang setara dengan mengonsumsi 1 juta pil secara langsung. Di bawah tatapan Fang Han, keduanya telah berinvestasi ratusan kali dan bergerak ratusan kali. Artinya, dalam beberapa saat, puluhan ribu pil yang murni dikonsumsi, yaitu 100 juta bila diubah menjadi pil dunia besar Xuan Huang. Bergerak dan bergegas, itu akan menghabiskan 100 juta pil, yang di dunia Xuan Huang, raksasa zaman tidak bisa mengkonsumsinya. Faktanya, Star Shuttle adalah harta karun yang luar biasa, tetapi berisi banyak ruang kosong. Jika kekuatan matahari murni dibakar, ia dapat dipindahkan dalam kehampaan, tetapi jarak pergerakannya sangat pendek. Dan setelah ribuan kali, harta unik ini akan hancur total. Biaya gerakannya sangat berat. Kuali 5 Raja Penjara asli Fang Han, jika mengumpulkan 8 juta iblis surgawi, dan dibakar dengan kekuatan matahari murni, itu juga bisa bergerak ke dalam kehampaan. Tapi setiap kali dipindahkan, Wang Ding juga akan rusak. Akhirnya hancur total. Sekarang dua pembudidaya inti emas bergerak langsung, dan dengan biaya merusak batu permata, pil yang bernilai ratusan juta dan ratusan juta itu dibuang hanya untuk terburu-buru. Fang Han tidak tahan dengan perilaku seperti itu. Tiba-tiba, badan pesawat ulang-alik mengeluarkan suara keras. Seperti es yang mencair. Fang Han terkejut, jadi dia berdiri untuk melindungi tubuhnya dengan harta sihir. Anda harus tahu bahwa begitu tubuh pesawat ulang-alik ini hancur, orang akan jatuh ke dalam badai ruang dan waktu yang tak ada habisnya, dan hancur berkeping-keping. Saya tidak tahu, sepasang biksu dan pembudidaya inti emas ini cukup akrab, hampir sampai. Berapa kali lagi pesawat ulang-alik bintang ini bisa bergerak? Sekitar 100 kali, itu akan hancur, tapi itu cukup bagi kita untuk mencapai tempat binatang suci pemakan jiwa. Hati-hati, jika pesawat ulang-alik ini hancur, kita semua harus mati dalam badai ruang waktu. Tidak apa-apa, aku sudah menguasai hal ini ratusan kali, dan aku sangat akrab dengannya. Diperlukan sekitar 5.000 pil yang murni, dan kamu bisa sampai di sana. Ucap keduanya berdiskusi. Sejumlah besar yang dan murni dibakar, berubah menjadi gelombang api, mendesak pesawat ulang-alik bintang seperti naga jahat untuk berpindah-pindah melalui badai ruang dan waktu. Suara kehancuran dalam jumlah besar disampaikan ke telinga Fang Han, yang benar-benar mendebarkan. Setelah jejak terakhir dari tenaga matahari murni terbakar, pesawat ulang-alik tiba-tiba berguncang dan melarikan diri dari badai ruang waktu, dan kemudian seluruh badan pesawat ulang-alik hancur. Berubah menjadi awan debu, menghilang di antara langit dan bumi. Harta yang sangat indah hancur total dengan cara ini. Fang Han buru-buru mendesak pelindung Qi, melayang, dan melihat sebuah planet besar berputar di bawah kakinya, hampir sebanding dengan Binlong Star. Ratusan juta mil atmosfer Tiangang mengelilingi bintang ini. Di atas ratusan ribu kaki di atas planet, ada juga angin kencang selama 9 hari. Mata Fang Han memproyeksikan melalui angin 9 hari dan melihat ke bawah, dan dia melihat hutan perawan yang lebat, gunung, sungai, danau, bumi, dan bahkan kota di depan bintang ini. Orangnya sendiri sangat kecil dan menyedihkan, seperti butir pasir di sungai. Ini adalah planet yang sebenarnya. Dia dan dua pembudidaya jin dan jatuh dengan cepat,
seolah-olah 2 tetes hujan akan jatuh ke laut. Begitu dia mendarat di atmosfer langit, orang-orang melihat ratusan cahaya berharga bersinar ke segala arah. Masing-masing cahaya berharga ini mengandung kekuatan bintang terang. Luo Yin, Mo Jin, kamu di sini, kenapa kamu membawa orang luar? Siapa orang luar ini? Fang Han dan yang lainnya baru saja mendarat, dan di antara ratusan cahaya berharga, cahaya bintang yang kuat terbang keluar, yang panjangnya ratusan mil, dan terhalang di depan Fang Han. Di bawah cahaya bintang, seorang pria yang sangat agung muncul. Basis kultivasi pria ini sangat tinggi, dia sebenarnya adalah alam 9 tingkat kekuatan supernatural, surga dan bumi. Di belakang kepalanya, lingkaran bintang bersinar, dan di antara bintang-bintang, ada Raja Bintang yang samar mengambang. Biksu inti emas pria dan wanita dengan Fang Han disebut Mo Jin dan wanitanya adalah Luo Yin. Setelah melihat ini, Biksu inti emas wanita Luo Yin segera berkata, "Saudara Wang Fulong, ini adalah praktisi biasa yang saya temui di jalan, dan memiliki hubungan yang mendalam dengan Istana Bintang Janji saya. Kali ini dia berjanji untuk membantu kami mencari binatang pemakan jiwa. Jadi kami membawa dia ke sini." Huff. Orang luar masuk, itu pasti sebuah plot. Seberapa kuat Istana Bintang Janji saya untuk menundukkan binatang pemakan jiwa kecil? Mengapa Anda membutuhkan orang luar untuk membantu? Bukankah itu lelucon untuk menyebarkannya? Kata kakak senior Wang Fulong ini menyapu dengan dingin. Fang Han meliriknya, "Kamu bisa pergi sekarang, Istana Bintang Janji kita harus melakukan hal-hal penting. Dan pergi dengan cepat, jika tidak, aku bunuh dia sekarang," kata Wang Fulong. Biksu inti emas wanita Luo Yin memerah karena marah, tetapi karena tingkat kultivasinya lebih rendah daripada Wang Fulong, dia tidak dapat berbicara. Istana Bintang Janji, kuil Beidou yang kuat. Mereka mengandalkan kekuatan Tuan Bintang Beidou Chunan, dan mereka terbiasa menjadi sombong dan mendominasi, dan semuanya akan berada di atas angin. Saya sering bertarung dengan beberapa sekte kecil, jadi saya mengirim sekte kecil itu ke pembantaian. Taois masih menghindari beberapa talenta. Istana Bintang Janji kami memiliki 360 aula. Menurut jumlah Zhou Tian Yuan Chen, setiap aula Tuan, setidaknya adalah basis kultivasi tertinggi dari tubuh abadi Tuan Biduk Chunan adalah salah satu yang terbaik, dan ayahnya adalah sesepuh tertinggi di Istana Bintang Janji saya. Fang Han menerima transmisi suara dari biksu inti emas perempuan Luo Yin, wajahnya berkedut 2 kali. Tiba-tiba dia tertawa 2 kali, lalu berhenti, nadanya dingin, "Aku telah merajalela selama bertahun-tahun, tidak ada yang berani berdiri di depan saya. Berbicara buruk, Anda, seorang biksu muda dengan 9 tingkat kekuatan magis, dunia dan hukum, berani menjadi sombong di depan saya. Atau saya memiliki hubungan yang dalam dengan Istana Bintang Janji, dan dengan kata-kata Anda, aku akan membiarkanmu menghancurkan mayatmu," kata Fang Han. "Kamu mencari kematian." Wang Fulong berkedip dengan ganas, dengan senyum menyeringai di wajahnya, "Kamu kultivator biasa, jika kamu berkultivasi ke alam rahasia umur panjang dan menjadi raksasa abadi, aku secara alami akan menghormatimu, tetapi kamu memiliki 10 kekuatan supernatural dan mengubah nasibmu. Menjadi sangat sombong, benar-benar tidak bijaksana. Saya akan memberi Anda beberapa pelajaran. Sebelum Anda menjadi raksasa di zaman ini, lebih baik menjadi pria dengan ekor terjepit." Saat berbicara, Wang Fulong menggerakkan tangannya sedikit, dan pedang panjang berbentuk aneh terbang keluar dari tubuhnya. Pedang panjang itu ditutupi dengan gigi bergerigi, dan roh yang kuat muncul di atasnya. Ini sebenarnya adalah artefak Tao. Perangkat Tao tingkat rendah. Pantas saja Wang Fulong begitu sombong, ternyata dia benar-benar memiliki senjata Tao. Memiliki perangkat Tao tingkat rendah, dengan kekuatan magisnya dari langit dan bumi 9 kali lipat, cukup untuk mengalahkan praktisi dengan kekuatan supernatural 10 kali lipat. Dan setelah dia mengorbankan pedang terbang dari instrumen mulut, dia menjentikkan jarinya, dan puluhan ribu pil yang murni terbang keluar, berubah menjadi vitalitas,
dan menelan semangat pedang terbang. Tiba-tiba, pedang terbang senjata Tao tingkat rendah ini benar-benar kejam. Petir terbang dengan cepat, mengejutkan, dan pedang terbang ini berubah menjadi jaring pedang dengan radius puluhan mil, menutupi langit dan bumi, menutupi seluruh Fang Han. Daoki, untuk mengerahkan kekuatan penuhnya, harus membakar Yang Qi murni. Ini juga alasan mengapa ranah rahasia kekuatan magis tidak dapat mengaktifkan artefak Tao. Bahkan jika itu adalah raksasa abadi umum, mengaktifkan Daoki akan menghabiskan vitalitas yang murni, bahwa dia telah bekerja sangat keras untuk mengekstrak. Namun, keluarga Wuji Xinggong memiliki tujuan besar, dan selama itu adalah murid sejati, itu sangat kaya. Terlebih lagi, apakah itu master seperti Wang Fulong? Memiliki pil yang murni dalam jumlah besar untuk mengaktifkan Daoki sesuka hati. Jaring pedang, puluhan ribu pedang terbang, diringkas menjadi formasi pedang, cukup untuk membagi master manapun. Ini adalah kekuatan sebenarnya dari Taoisme. Selama mereka dapat menggunakan kekuatan sejati mereka, mereka dapat menjadi tak terkalahkan di bawah alam misterius. Sepotong kelas rendah, berani menjadi begitu sombong. Itu tidak bertanggung jawab. Ketika Fang Han menghadapi pendaratan jaring pedang, dia tidak mengambil pendapat sedikit pun. Dengan gerakan matanya, sebuah tangan besar keluar dari atas kepalanya. Tangan besar ini, urat-urat tebal tampak terjalin dengan naga raksasa, menunjukkan dominasi, tirani, arogan. Di tangan di tengah, bola mata seukuran ember muncul, pucat dan pucat, memancarkan teriakan miliaran setan. Begitu bola mata ini terbuka, dunia tiba-tiba tampak berubah warna. Semua orang jatuh ke dunia yang hanya berisi iblis, alam iblis abadi. Pedang terbang Tao tingkat rendah ini diterangi oleh bola mata, dan semua kecemerlangannya menghilang. Bayangan pedang itu menghilang seperti hantu, meninggalkan tubuh pedang terbang yang melayang di udara, seolah seekor kodok ditakuti oleh guntur. Bodoh, bingung. Setelah itu, tangan besar ini secara sewenang-wenang meraih tubuh pedang terbang di tangannya, menariknya kembali, dan jatuh ke telapak tangan Fang Han. Itu adalah pedang dengan mulut penuh dan panjang 3 kaki dan semua ujungnya yang tajam bergerigi. Ada 2 karakter yang mengalir di tubuh pedang itu, yaitu sabit raksasa. Jelas nama organ mulut ini. Setelah meraihnya di tangannya, roh organ mulut ini merasakan ancaman dan teror, dan bergetar, seolah menangis dan memohon. Sabit raksasa, sabit raksasa, kamu mengikuti Wang Fulong ini, itu seperti permata yang dilemparkan secara diam-diam, ikuti saja aku. Kata Fang Han mengelus pedang terbang itu, pikirannya bergerak, dan cahaya pudu Zen yang hebat melesat ke pedang. Dan kemudian 4 raksasa abadi besar di tubuhnya juga menggerakkan mantra 6 karakter dalam koordinasi dengan Nian, mengirimkan cahaya Great Purdu Zen. Tiba-tiba seluruh tubuh Wang Fulong terkejut. Seteguk darah keluar. Dia merasa bahwa semua hubungan antara dirinya dan pedang sabit raksasa telah terputus, dan semangat pedang sabit raksasa telah disempurnakan sepenuhnya. Tidak mungkin bagi seorang master di alam misterius untuk menyempurnakan artefak Dao. Tapi Fang Han mampu menyempurnakan artefak Dao. Bukankah itu basis kultivasi dari alam rahasia umur panjang? Hati Wang Fulong benar-benar keras, dan dia menelan Taoisme. Itu semua ketergantungannya. Dia tidak tahu berapa banyak pujian yang telah dia buat, tersanjung, dan menjilat para master sebelum dia mendapatkan artefak Tao tingkat rendah ini, jauh lebih berharga daripada istri dan putranya, dan dia benar-benar halus. Jika seseorang mengancam nyawa istri dan putranya dengan imbalan senjata Tao kelas rendah ini, maka dia akan memilih pedang sabit raksasa tanpa khawatir. Sekarang itu hilang. Dia berteriak, semua murid Balai Beidou mematuhi perintah, atur formasi Great Beidou dan bunuh orang ini.